Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati yaitu para dewan guru, Bapak dan Ibu SDN Batu Jaya 5. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak keluarga yang hadir, dari wali murid SDN Batu Jaya 5. Yang saya hormati Bapak Komite walaupun tidak sempat hadir, dan tak lupa pula kepada anak-anakku yang cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara Maulid Nabi Ustaz kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku dan ibu-ibu wali murid, di sini ibu nggak lama-lama ya, karena ada nanti intisarinya jauh bu, nah, ya, dari Kabupaten Bekasi, ya, kiainya dari Kabupaten Bekasi. Nah, ibu pesan kepada anak-anak sekalian, nanti kalau lagi acara intisari atau nasihat-nasihat ya dari intisari mulut ini, kamu harus dengarkan, ya, harus dengarkan. Nah, untuk guru-guru ya, tolong catat tuh yang mendengarkan, yang bercanda nanti di kelas di setrap ya. Pokoknya kalau sudah acara kamu harus mendengarkan, jangan bercanda, itu di belakang anak-anakku ya. Alhamdulillah, ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dewan guru yang telah memberikan atau membuat acara seperti ini berjalan dengan lancar. Dan kepada ibu-ibu wali murid, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung ya putra dan putrinya ya untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ucapkan banyak terima kasih yang bawa roti, yang bawa air, pokoknya yang bawa jamuan semua ya. Semoga ibu dan guru-guru SDN Batu Jaya 5 tidak bisa membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Satu kali lagi dengarkan ya, nanti setiap acara jangan berisik ya, apalagi yang di depan tuh. Halo, halo, hai, hai, yang di belakang kedengeran ya. Nah, nanti kalau mubalik sudah memberikan tausiahnya ya, kamu jangan berisik ya, soalnya mubalik kita jauh dari Kabupaten Bekasi ya. Ayo dengarkan ya. Nah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dapat memahami dan melaksanakannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan siswa SDN Batu Jaya 5 kepada Ananda Muhammad Nazmil Wafa. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Mentari terbit bunga tinggi. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum selamat pagi. Mau acara ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta seluruh siswa yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di sekolah tercinta ini. Salawat dan iringkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai perwakilan siswa SD 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi semua pihak dalam menyukseskan acara ini. Semoga peringatan Maulid Nabi ini menjadi momen yang penuh berkah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan meneladani akhlak mulianya serta dapat mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini tidak hanya menjadi seremonial, juga menjadi titik awal bagi kita semua untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dan akhlak ibadah dan muamalah kita, dapat memperkuat dan mempererat tali silaturahmi di antara kita semua, membawa kita semakin dekat untuk dengan akhlak Nabi dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi lebih dari itu untuk kita semua memperdalam pemahaman akan keteladanan Rasulullah SAW. Peringatan Maulid Nabi ini adalah bentuk rasa syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya Islam. Peringatan ini adalah momen yang sangat penting bagi kita untuk merefleksikan kembali nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bagi ke pasar. Mau diupload ntar. Saya kantorkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2 mana kelas 2? Kelas 2 yang ngambil. Ya.
Maulidi wa barikul dunia
Oke, bagi dulu ya. Nanti biar tenang ngedengerin hikmah maulidnya. Silakan yang lapar ya silakan dinikmati dulu snacknya ya, boleh dihabiskan dulu ya. Habis itu baru kita mulai acara hikmah maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Beli kembang di pasar Batu Jaya, dimakannya habis olahraga. Yang jawab salam saya didoakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti semuanya pada pengen masuk. Banyakin ibadah kalau pengen masuk surga ya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Batu Jaya 5 beserta guru dan staf, juga Bapak Ibu wali murid serta seluruh siswa-siswi SDN Batu Jaya 5 yang sama-sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024, kita dapat menyelenggarakan, melaksanakan dan menghadiri kegiatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat teriringkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai hikmah maulid ya, saya nanti di akhir acara punya hadiah buat kalian ya. Saya tunjukkan dulu. Ini apa namanya? Mau nggak? Ada syaratnya. Nanti ini saya bagikan tuh, ada berapa ya? Ini saya kantongin lagi. Nah, duduk lagi biar tertib ya. Syaratnya nanti saya akan kasih 3 pertanyaan dari hikmah maulid yang saya sampaikan. Ada 3 pertanyaan, berarti ada 3 pemenang ya. Nanti ditanya, bisa jawab, maju ke depan. Kalau jawabannya benar nanti dapat hadiah. Makanya kalian harus mendengar
Nah, boleh diingat-ingat, boleh ditulis ya. Yang penting kalian menyimak ya. Oke, kita masuk ya ke materi maulidnya ya. Tema kita pada maulid hari ini adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas mengenai akhlak Rasul, ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari apa? Hari belum ada hadiahnya sekarang. Jadi duduk aja, nanti hadiahnya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggu? Oke, lahir hari Senin ya. Oke. Malam, siang atau pagi lahirnya? Oke. Lahirnya pada malam yang tenang ya. Tapi ya, ada kejadian luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi. Walaupun itu malam hari, tapi langit banyak mengeluarkan cahaya ya, sehingga malam itu sangat terang ya. Oke, itu yang pertama. Kejadian luar biasa yang kedua ya, dulu di Mekah itu ada agama Majusi namanya ya, yang mana mereka itu menyembah api. Selama bertahun-tahun api itu tidak pernah padam, tidak pernah mati. Begitu Nabi dilahirkan, api umat Majusi langsung mati ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kejadian luar biasa lagi mengiringi kelahiran Nabi ya. Bumi waktu itu bergoncang, sehingga berhala-berhala atau patung-patung yang berada di dalam Ka'bah itu berjatuhan dan hancur ya, kepalanya pada misah dengan badannya ya. Nah, itu beberapa kejadian luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 apa? Rabiul Awal. Kalau dalam tahun Masehi bertepatan dengan tanggal berapa? 20 bulan April. Nah, 20 April tahun 571 Masehi ya. Jadi 1400 sekian tahun yang lalu Nabi dilahirkan. Oke. Selanjutnya tadi siswa kelas berapa yang menyanyikan kisah sang Rasul? Kelas 3. Kita bahas satu persatu ya dari kisah sang Rasul itu ya. Oke, kita nyanyikan lagu bait yang pertama ya. Abdullah Nana Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka
Cukup bait pertama dulu ya. Jadi nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang mana keturunannya itu sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ayahnya bernama siapa? Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut bapak para nabi ya. Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ismail ke bawahnya sampai dengan kepada Nabi Muhammad. Nabi Ishak, anak Nabi Ishak namanya Nabi. Ayo, Nabi Ishak punya anak namanya Nabi apa? Nabi apa? Yakub. Ya, oke. Anaknya Nabi Yakub Nabi apa? Yang ganteng. Nabi yang ganteng. Oke, Nabi Yusuf. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi. Ya, oke. Nah, tadi ayahnya bernama Abdullah, ya. Ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib. Oke, sekarang kita nyanyi bait yang kedua dari 2 bulan. Oke. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul, suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, kita bahas bait yang kedua ya. Ini kisah yang sangat sedih ya di bait kedua ya. Jadi waktu 2 bulan di kandungan, ayahnya yang bernama siapa tadi? Abdullah ya, meninggal. Berarti Nabi Muhammad itu pernah melihat wajah ayahnya nggak? Sejak dilahirkan Nabi Muhammad tidak pernah melihat wajah ayahnya. Sedih nggak? Oke, jadi makanya Nabi itu sangat mencintai anak yatim, karena Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Kata Nabi, orang yang mengurusi anak yatim di surga nanti seperti ini, ya. Apa? Bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Berarti tidak ada penghalang ya. Jadi orang yang mengurusi anak yatim itu sangat dekat dengan Nabi di surga nanti ya. Oke. Selanjutnya tahun gajah dilahirkan ya. Jadi Nabi Muhammad itu disebutnya lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut lahir tahun gajah? Ada yang tahu nggak sebabnya? Apa? Karena nah, ada yang tahu sejarah nggak nih? Ya, dulu itu ada yang nah di surat Al-Fil ya, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil ya. Alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihidaratin min sijil
Fajalahum kasbim makul. Nih, tahu nggak raja Yaman yang menyerang Ka'bah namanya raja apa? Oh ya, anak kelas 5 udah hafal. Namanya Raja Abraha. Mau ngapain? Mau pasukan gajah ke Mekah? Mau menghancurkan? Bisa nggak hancurin Ka'bah? Gagal ya. Kenapa gagal? Datang pertolongan Allah, ada burung. Bawa apa? Batu apa? Oke ya, sehingga pasukan gajah dan orang dan gajahnya itu bagaikan daun yang dimakan ulat ya. Jadi tinggal sisa batang-batangnya saja ya. Karena burung itu membawa batu panas dari Oke, itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Dan itu terjadi berapa bulan sebelum Nabi lahir? Ada yang bisa nebak enggak? 3 bulan kelamaan. 12 bulan lebih lama lagi. Oke, 2 bulan. Tepatnya kejadiannya pada tanggal 12 Muharram ya. Sebelum Nabi lahir. Karena lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, itu ya. Tahun gajah dilahirkan. Yatim dengan kakeknya ya. Jadi Nabi Muhammad itu ya ketika dilahirkan kan sudah tidak memiliki ayah ya, dirawat oleh ibunya Siti Aminah dan juga kakek yang sangat menyayanginya yaitu Abdul Muthalib ya. Nah, selanjutnya ya. Jadi adat di Mekah itu ya biasanya kalau memiliki bayi itu disusui kepada orang-orang desa ya supaya bayi itu lebih sehat. Nah, siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Oke, bagus ya. Namanya Halimatus Sa'diyah ya. Nabi disusui sampai usia berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa tahun? Sampai usia 4 tahun dirawat dan disusui oleh Halimah ya. Nah, pada saat usia 4 tahun itu terjadi peristiwa yang luar biasa ya. Jadi ada pembelahan dada Nabi yang dilakukan oleh malaikat apa? Yang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril. Dan itu teman-temannya ngelihat, akhirnya disampaikan kepada Halimatus Sa'diyah ya. Nah, Halimah merasa takut atas kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya ya, kepada ibunya pada usia 4 tahun. Ya, dengan ibunya 2 tahun sampai dengan 6 tahun, lalu di usia 6 tahun siapa yang meninggal? Ibunya yang bernama Siti Aminah. Jadi Nabi Muhammad usia 6 tahun sudah tidak punya ya ayah dan ibu. Sedih nggak? Iya. Ada di sini yang yatim, ada yang piatu. Jangan bersedih hati ya. Kita harus berbaik sangka kepada Allah ya. Karena Nabi kita pun di usia 6 tahun sudah yatim piatu ya. Akhirnya hak asuhnya jatuh kepada kakeknya. Siapa nama kakeknya tadi? Abdul Muthalib. Dengan kakeknya diasuh selama 2 tahun ya. Sampai usia 8 tahun. Siapa yang meninggal di usia 8 tahun?
Ya, baru 2 tahun ditinggal ibunya. 2 tahun hidup dengan kakeknya pun meninggal ya. Setelah kakeknya meninggal, siapa yang mengasuh Nabi dari 8 tahun? Oke, pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib ya. Abu Thalib adalah anak dari Abdul Muthalib ya. Hak asuh jatuh kepada Abu Thalib ya. Dan perlu diketahui Abu Thalib ini bukanlah orang yang kaya raya. Anaknya pun banyak ya. Tapi kakek Nabi Muhammad mempercayakan kepada Abu Thalib mengenai hak asuh Nabi Muhammad ya. Nah. Oke, sekarang kita nyanyi lagi di bait yang ketiga ya. Dari 8 tahun usia. Oke, siap? Ya. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya. 8 tahun hidup bersama, di usia 8 tahun hidup bersama pamannya ya. Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Beliau memperlakukan Nabi seperti anaknya sendiri. Tidur di samping Nabi. Nabi tidur bersama Abu Thalib ya. Abu Thalib pergi berdagang juga diajak oleh Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Beliau sangat menjaga Nabi Muhammad. Nah, ketika usia 8 tahun sampai 12 tahun ya, Nabi Muhammad ingin membantu perekonomian Abu Thalib karena Abu Thalib bukanlah orang kaya. Apa yang dilakukan Nabi di usia 8 tahun? Oke, mengembala kambing ya. Apa di sini yang harus kita teladani? Nih, usia kamu 8 tahun sekarang. Ya, ada yang 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan hidup Nabi ya, Nabi itu di usia 8 tahun sudah mulai membantu pekerjaan keluarganya ya. Nih, kamu mungkin ada yang ibunya jualan ya. Apa yang bisa kamu kerjakan, kamu bantu ya. Kalau di rumah ibu kamu ibu rumah tangga, kamu bantu pekerjaan rumah ya. Minimal habis makan kamu cuci sendiri, bersihkan sendiri ya. Apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan sendiri. Kecuali belum bisa, baru itu dikerjakan oleh orang tua kita ya. Nah, Nabi selanjutnya ketika masuk usia remaja ya, itu mulai berdagang ya. Pertama-tama ikut berdagang bersama siapa? Ya, bersama Abu Thalib pamannya ya. Nah, selanjutnya Nabi itu mendagangkan dagangan Siti
Siti Khadijah yang kelak akan menjadi istrinya, ya. Jadi Nabi itu ya sempat mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini adalah seorang pengusaha, ya, seorang saudagar. Dia memiliki usaha berdagang dan banyak orang-orang kafilah dagang itu yang mengambil dagangan kepada Siti Khadijah, ya. Nah, Siti Khadijah ini mendengar tentang kejujuran, akhlak Nabi, ya, kebaikan-kebaikannya. Akhirnya Siti Khadijah memanggil Nabi untuk apa dipanggil? Untuk memimpin kafilah dagang yang akan membawa dagangan ke negeri Syam, ya. Kalau sekarang itu Suriah, ya. Jadi dari Mekah berdagang ke Suriah. Nah, Nabi Muhammad itu ditemani oleh orang kepercayaan Siti Khadijah. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Siapa? Namanya Mai Syaro. Kayak nama ibu guru kita, ya. Nah, itu Mai Syaro itu adalah orang kepercayaan Siti Khadijah. Tapi Mai Syaro-nya bukan perempuan. Yang mengiringi Nabi Muhammad itu laki-laki, namanya Mai Syaro, ya. Nah, ketika perjalanan dari Mekah ke Syam atau ke Suriah sekarang ini, ya, ada kejadian-kejadian yang luar biasa juga, ya. Jadi setiap langkah Nabi itu diiringi oleh, ada yang tahu nggak siapa yang mengiringi jalan Nabi? Nih kan dari Mekah ke Suriah itu dulu hampir 1 bulan perjalanan naik unta, ya. Jadi Nabi itu nggak pernah kepanasan karena di atas Nabi itu selalu ada awan. Awan ini mengikuti langkah Nabi, ya. Setiap Nabi jalan, awannya ngikutin. Jadi Nabi itu tidak terkena panas, ya, karena dilindungi oleh awan. Dan ini disampaikan, ya, oleh Mai Syaro ini kepada Siti Khadijah. Selanjutnya ketika berdagang di sana, ya, Nabi ini kan terkenal akan kejujurannya. Nah, dagangan yang Nabi bawa disampaikan harga aslinya, ya. Jadi modalnya dikasih tahu, ya, terserah mau bayar berapa, modalnya sekian, ya. Nah, ternyata dengan cara itu Nabi pulang membawa untung yang banyak, ya, untung yang banyak, dan pulangnya pun kembali ke Mekah membawa dagangan kembali, ya, dari Syam ke Mekah. Selanjutnya Siti Khadijah, ya, mulai tertarik kepada Nabi Muhammad, ya, karena akhlak dan kejujuran beliau yang luar biasa, ya. Ini mau kemana ini? Tar dulu, ya. Nih, duduk dulu nih. Mau jajan? Mau jajan nggak? Nih, ada duitnya nih. Mau nggak? Nah, duduk dulu. Nah, kan buat jajan kamu nih, ya. Kalau kamu pergi kan dikasih pertanyaan nggak dapat duit, ya. Ayo. Nah, 5 menit lagi, ya. Terakhir dah, ya. Kita nyanyikan dulu bait yang keempat, ya. Dari mulai di umur ke-30, ya. Oke, nyanyi sama-sama. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah ia pun
para anbiya. Inilah kisah sang Rasul, suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Oke, duduk lagi yang tenang, santai aja ya. Mau kemana sih Mam? Masih pagi, baru jam 9 ya, lewat 45. Nah, jadi di umur ke-30 ya, itu dulu Ka'bah direnovasi ya. Ka'bah itu sempat direno karena terjadi kebanjiran. Ya, akhirnya Hajar Aswad pun diturunkan terlebih dahulu karena mau direnovasi ya. Nah, ketika renovasi ini sudah hampir selesai ya, akhirnya masing-masing suku merasa berhak untuk menaruh kembali Hajar Aswad ke tempat yang semula. Ya, akhirnya sempat hampir mau berperang ya antar suku karena ingin mendapatkan kemuliaan, menempatkan kembali Hajar Aswad tempat yang semula. Akhirnya diadakan musyawarah ya. Dan hasil musyawarahnya, siapapun orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid, maka orang itulah yang kita mintai pendapatnya. Ya, singkat cerita, Nabi Muhammad yang masuk pertama kali ke dalam masjid ya. Akhirnya ditanyakan oleh kepala-kepala suku tersebut ya. Nah, Nabi mengeluarkan ide bahwa Hajar Aswad itu diangkat bersama-sama menggunakan kain. Ya, kainnya ada 4 sudut, masing-masing kepala suku itu memegang sudut tersebut. Jadi diangkat bersama-sama. Ketika sampai mendekati tempat Hajar Aswad, siapa yang meletakkannya? Nabi Muhammad. Dan mereka kepala suku semuanya rela. Ya, akhirnya yang tadinya hendak berperang tidak jadi dan bersatu kembali ya. Nah, selanjutnya genap 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan Nabi menerima wahyu pertama. Ada yang tahu nggak wahyu pertama itu surat apa? Al-Alaq ayat, oke, pinter-pinter berarti ya. Ayat 1 sampai Iqra ya. Disuruh apa? Iqra itu apa? Bacalah ya. Berarti kamu harus rajin baca ya. Rajin baca, rajin belajar ya. Karena wahyu pertama pun kita disuruh bacalah ya. Jadi dengan membaca kita akan mengetahui dunia ya. Nih, kamu tahu nggak Ka'bah ada di mana? Ada di Madinah atau Makkah? Ada di Mekah ya. Kamu tahu ada di Mekah? Tahu bentuknya? Pernah datang belum ke sana? Belum. Tahu dari mana? Hah? Dari mana? Dari foto. Fotonya dilihat. Ada tulisannya. Dibaca nggak? Nah, jadi kita bisa mengetahui banyak hal dengan membaca. Bahkan dunia sekarang ada dalam genggaman ya. Apa itu? Handphone. Ya, bukan handphone sekarang sebenarnya namanya smartphone ya. Jadi telepon pintar. Kamu malas ketik, tinggal ngomong muncul ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, yang ingin kamu lihat, yang ingin kamu baca, semua ada dalam genggaman yang disebut dengan smartphone ya. Nah, makanya Nabi dulu wahyu pertamanya itu bacalah.
Jadi dengan membaca kita bisa mengetahui dunia, ya. Kamu bisa tahu tanpa kamu harus datang langsung ke sana, ya. Nah, jadi kita, apalagi kamu seorang pelajar, harus banyak membaca, ya. Nanti kalau membaca ilmu kamu akan semakin bertambah, ya. Nah, sedikit lagi, ya. Nabi menjadi rasul akhir para anbiya, ya. Jadi Nabi ini merupakan khotamal anbiya, jadi penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada rasul lagi setelah Rasulullah, ya. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan, ya. Nah, nanti saya punya pertanyaan nih. Saya ingin ngajak kamu nyanyi lagi. Tahu nggak lagu yang lagi viral sekarang? Apa? Sebotol? Ya, betul. Ya, kita ganti liriknya, ya. Nadanya kita pakai sebotol. Udah tahu belum? Nah, kalau udah tahu nyanyi bareng-bareng. Kalau belum, ikutin sama-sama, ya. Awalnya gimana? Nah, kita ganti, jangan sebotol minuman, ya. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul, kita sholawatan. Tambah lagi, sholawatan. Masya Allah, aduh berkahnya kalau kita sering sholawatan. Oke, bareng-bareng. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kita sholawatan, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkahnya kalau kita sering sholawatan. Ada yang berani nggak nyanyi di depan? Nih, ayo. Dan langsung dapat hadiah nih. Ayo, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Hadiah yang pertama nyanyi depan. Siapa Pak dia? Nggak ada yang berani? Ayo, yang berani. Ajakin temennya nyanyi. Jangan cuma ngacung-ngacung doang. Maju langsung ke depan. Ayo. Ayo. Nah, Fahri. Ini udah Bang. Ah, antar Fahri ya. Oke. Udah, ayo. Rajanya kayak ketawa sih. 1, 2, 3. Bisa satu orang. Gara-gara sholawatan, hidup jadi hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan. Udah gugur. Oke, nggak apa. Saya nyari dulu. Ada yang apa nggak? Wah, Willy. Ayo. Saya nyari dulu ya. Seorang aja, orang. Jangan ngumpul. Ayo bang.
Ayo, ini paling pendiam kalau di kelas. Saya nggak nyangka dia berani maju nih, luar biasa ini. Ayo, 1, 2, 3. Gara-gara salawatan hidup tanpa beban. Ayo. Hobi orang. Pasti kata ampunan. Ayo lagi. Halo lagi. Kita mesti salawatan. Tambah lagi salawat lagi. Masya Allah. Aduh, yang bertanya kalau bisa sering salawat. oke, beri tepuk tangan. Ya, oke, bagus. Nih, saya tepatin janji saya ya. Oke. Nah, buat jajan ya. Masih ada lagi, masih ada. Dah, duduk lagi ya. Halo. Oke ya. Oke. Pak Hari ini murid yang paling pendiam kalau saya ngajar ya. Diam ya. Nggak banyak ngomong. Saya nggak nyangka kalau beliau berani tampil ke depan, luar biasa ya. Mudah-mudahan Pak Hari kelak menjadi anak yang soleh ya, cerdas, memiliki masa depan yang cerah, berbakti kepada nusa bangsa dan agama. Oke, duduk lagi ya. Oke. Pak Hari berarti memperhatikan. Bukti orang memperhatikan adalah bisa ketika ditanya. Itu bukti ya. Jadi kita nggak usah banyak komentar gimana. Kalau dia bisa berarti memperhatikan. Oke. Ya, kita baca salawat dulu. Habis itu baru kita tanya jawab. Nanti kayaknya dari Pak Hadi ada tambahan nih. Oke, kita baca salat tidil dulu sama-sama ya. Habis itu kita adakan kuis. Ya. Ayo kita sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Oke, sekarang duduk yang rapi lagi. Ya. Kita tanya jawab ya. Nah, ntar Bang Yung ngasih itu ya, mic-nya. Oke, diperhatikan pertanyaannya ya. Oke, Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal.
Pertanyaannya, ya. Kalau dalam tahun Masehi Nabi Muhammad lahir tanggal dan bulan dan tahun berapa? Angkat tangan dulu. Bang Yung yang milih siapa? Jangan dijawab dulu, jawabnya nanti. Kalau dikasih mic sama Bang Yung baru kamu jawab. Oke, Rehan. Yang lain simpen jawabannya. Kalau salah nanti kamu yang jawab. Tanggal berapa, Rehan? Tanggal 2 bulan April. Tahun? Oke, gugur. Ganti Bang Yung, ganti. Cari yang tuh. Siapa tuh? Nah. Tanggal? Tanggal 20 hari Senin tahun Bulan dulu, bulan. bulan April Tahun. 520 Rabiul Awal. Oke, ganti lagi Bang Yung. Belum tepat. Yang bisa jawab dikasih mic tuh, kasih mic. Oke, Nazmil. Oke. Tanggal, bulan, tahun. Tanggal dulu. Tanggal 12 Rabiul Awal. Itu mah Hijriyah. Masehinya. 500. Tanggalnya dulu. Ya gugur dah. Udah, ganti lagi Bang Yung, ganti lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu boleh. Ayo. Ibu-ibu mah malu kasih hadiah ya, Bang. Kalau yang ngikutin. 20 April 521 Hijriah. Masehi. Tanggal berapa? Ya, nggak kedengeran. 20 April 521. 71. Bagi 2. Salah. Berapa tadi? 20 April 571 Masehi. Ya, betul jawabannya. Nah, tahan dulu. Bentar, ya. Oke, satu lagi buat anak ya. Oke, duduk lagi yang rapi. Kalau buat orang tuanya. Oke, satu lagi. Diperhatikan pertanyaannya. Oke. Yang tahu angkat tangan dulu aja, jangan disebutin ya. Nanti kalau dikasih mic sama Bang Yung baru kalian jawab. Oke. Nah, pada saat remaja Nabi Muhammad itu mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Pertanyaannya, kemana Nabi Muhammad pergi berdagangnya? Bang Yung yang pilihin, Bang Yung. Jangan dijawab dulu, kalau dikasih mic baru jawab. Yang belum Bang Yung, yang belum. Ke negeri Syam. Wih, mantap. Ya, betul jawabannya ya. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya cukup. Ada yang mau nambahin pertanyaan? Ya, cukup ya. Oke. Nonop sini, Nonop. Nih, hadiahnya ya. Boleh kasih ibu-ibu. Udah cukup. Sekarang kita tutup dengan doa. Silakan duduk yang rapi ya. Duduk. Berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa safina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'abbihi ma huwa yuqabilu majidah. Ya rabbana alhamdu kama yang bagi li jalali wal jalal karim wa ajimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qalana min Qur'anil azim wa ma halala wa ma sabbana wa ma sabbana wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa aslatan wa rahmatan najilatan wa barakatan sabiratan ila habibina wa sahbina wa maulana Muhammad wa ila jami'i wa nihi min amri wal mursalin wal awli wa syuhada'i wa salihin wa tabi'ina wal ulama wal amilin wal musannifin wal muhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa qina Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.